sekalian, perkenalkan saya Brigjen TNI Putra Widyastawa selaku Koordinator Lapangan Swasembada Pangan Regional Kalimantan. Dan hari ini saya berada di Desa Belantisiam, Kecamatan Pandai Batu, Kabupaten Pulang Pisau, bersama Bapak Kadis Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Godfriedson, mohon maaf Bapak, dan salah satu penyuluh kita sekaligus petani sukses, yaitu Pak Edi yang ada di Belantisiam ini. Sebagaimana yang kita lihat teman-teman sekalian, di belakang saya ini terbentang areal persawahan yang begitu luas ya, di desa ini, yang mana ini merupakan hasil dari program cetak sawah atau food estate kita yang dilakukan dari tahun 2020 ya. Supaya lebih objektif, tentu saya akan tanya kepada Pak Edi selaku sekaligus petani yang sukses, yang juga sudah dari awal berkecimpung dan bersama-sama petani yang lainnya mengelola areal food estate di sini sampai saat ini, dan hasilnya juga cukup signifikan. Nah, saya tanya nih Pak Edi selaku penyuluh di sini, berapa hektar luas lahan food estate kita yang ada di Desa Belantisiam kita di sini? Terima kasih Pak. Untuk luasan Desa Belantisiam itu keseluruhan itu 1916 hektar. 1916 hektar. Satu hamparan ya? Satu hamparan. Oke, luar biasa. Kanan kiri Pak. Jadi kanan ini kiri. sebelah kiri, seberang kanan berbatasan dengan primer. Primer ya. Nah, sebelah sana juga ada. Nah, itu termasuk itu. Jadi 1916 itu termasuk kanan kiri. Luar biasa ya. Luasannya sekitar 1916 16 hektar. hektar yang terbentang di sebelah kanan kiri saluran irigasi primer dan sekunder ya. Kemudian produktivitas kita per hektar saat ini sudah mencapai rata-rata di berapa ton per hektarnya? Dari sini sekitar 4-5 ton Pak. Kurang lebih gitu. Berapa? 4 sampai 5 ton. 4 sampai 5 ton per hektar. Hektarnya gitu. Ya. Rata-rata Itu kita Pak buat ya? rata-rata. Luar biasa ya. Dari tahun 2020 sampai saat ini produktivitas per hektarnya sudah mencapai rata-rata 4 sampai 5 ton. Nah, dengan kemudian pengawalan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, kemudian Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten Kota, di mana HPP gabah kering panen yang ditetapkan di angka 6.500, seperti apa kemudian teman-teman petani merespon itu Bapak? Jadi Alhamdulillah kemarin dengan adanya Bulog masuk ke sini ya, mereka bisa membeli gabah kering panen untuk langsung ke petani itu dengan harga 6.500. Nah, memang itu salah satu tujuan kita Pak. Artinya bisa mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian untuk para petani Desa Belantisiam sini, khususnya pada umumnya untuk Pulang Pisau. ya, oke. Semangat tani itu semakin tinggi ya. Luar biasa. Dan kesejahteraan teman-teman petani yang ada di wilayah Desa Belantisiam ini seperti apa peningkatannya? Biasa kalau wilayah sini ya, terlihat dari rumah ya, dari sebelum tahun 2020 nih, rumah tuh mungkin masih kayu Pak Kadis ya. Nah, sekarang alhamdulillah dari rumah aja, motor, mobil, sekarang alhamdulillah para petani aja dah pada punya mobil. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah, ini testimoni langsung dari petani sehingga lebih objektif, bukan saya yang bicara. Dan semua itu berkat keberhasilan dari sinergitas beberapa pihak ya, Ya, betul. dari Kementerian Pertanian, kemudian Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, termasuk sampai jajaran penyuluhnya, para petaninya juga dikawal teman-teman Babinsa yang juga merupakan jajaran Satkuil di sini, termasuk teman-teman dari BWS ya Pak ya. Oke. Dan semua itu tentu tidak terlepas dari campur tangan Pak Kadis Pertanian sendiri. Nah, coba kita tanya ke Pak Kadis Pertanian sendiri terkait dengan program food estate ini. Bagaimana pendapatnya Pak Kadis? Iya, terima kasih Pak Jadwal.
hari ini kita ada di Desa Blangkisiam, Kecamatan Pandai Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Kita melihat perjalanan kita tadi dari kota Pulang Pisau dan kita sudah sampai di titik ini di Blangkisiam. Sepanjang kita melihat kiri kanan jalan, kalau kita tadi masuk di Kecamatan Meliku, di situ ada Desa Tahai Berjaya, Tahai Baru. Nah, ujung dari sini ada namanya Desa Gedapuk. Secara luasan, secara keseluruhan yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, kalau untuk Desa Blangkisiam ada 1916. Kalau dari data kami, dari yang 2 desa yang di Kecamatan Meliku dan ditambah 4 desa ya. Oke, 4 desa yang ada di Pandai Batu itu sekitar 7.000 hektar. Oh, biasa. Jadi ini adalah bagian dari program Sukestif tahun 2019-2020, dilanjutkan lagi dengan program optimasi lahan. Ya. Nah, ini memang betul-betul program pemerintah pusat ini sangat luar biasa karena ada keberlanjutan. Ya, ya, ya. Dan inilah yang diintikan oleh kami daerah agar program ini jangan berhenti. Ya, Ya itu. cocok. Nah, sehingga baik kami dari kabupaten sekalipun dengan anggaran terbatas, kami tetap memberikan dukungan program. Salah satunya yang bisa kami lakukan yang selama ini jalan usaha taninya, akses ke teman-teman petani ketika mengangkut hasil. Nah, disitulah kami hadir. Nah, kalau ada pekerjaan dari provinsi juga ada di situ. Terus juga dari pusat juga ada. Seperti ini yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi sebagai kolaborasi kita semua, bukan keberhasilan satu dua pihak, tetapi ini untuk keberhasilan semua pihak. Ya. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan dan dipertanyakan oleh Pak Jenderal terkait dengan harga tadi, ini sangat luar biasa, Pak. Nah, kita tahu hari ini Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa dengan adanya program optimasi lahan, agar petani ini bisa nanam dari 1 kali menjadi 2 kali, dari 2 kali menjadi 3 kali. Nah, pada kesempatan ini saya laporkan Pak Jenderal bahwa untuk 7.000-an hektar yang saya sampaikan tadi ini sudah tanamnya 2 kali, Pak. 2 kali ya. 2 kali dalam setahun. Nah, ini yang menjadi PR kami dengan PJ pengawal swasembada Pak Arif ya. Karena memang saya melihat ini sudah ada gambaran untuk membuka gitu ya, kesempatan untuk ada peningkatan indeks pertanamannya. Karena kemarin saya lihat petani ini kalau sudah panen dia ada proses lagi, salah satunya penyeburan dan seterusnya, sehingga waktu untuk pengolahan tidak ada. Nah, ini sudah dipotong oleh pemerintah pusat dengan HPP yang tertuang di dalam Inggris nomor 2 ya 2025 itu ya. Nah, di situ tuh HPP-nya adalah gabah kering panen. Artinya apa? Ada tanggung jawab yang selama ini yang dilaksanakan oleh petani ini sudah dipangkas. Karena ketika panen, habis panen jual. Ini kan tanggung jawab orang sudah. Ya. Artinya apa? Dia bisa hari besoknya bisa olah lahan. Nah, kemarin itu di situ tempat aktivitas petani, sehingga ketika kita menyampaikan kita bahwa mereka olah lahan lagi, kami lagi jemur gitu. Sekarang sudah terpangkas. Nah, terus yang selanjutnya dengan adanya program yang selalu disampaikan oleh Pak Kapus berganti pangan ini juga bagian daripada itu. Kalau saya lihat, karena di situ tuh ada alutsista, ya, di situ ada kombin, di situ ada traktor, di situ ada mesin pompa, dan ini salah satu bentuknya. Nah, yang tidak kalah penting kami karena memang saya melihat ada satu lagi kunci untuk kita menggenjot agar petani ini bisa tanam 3 kali. Salah satunya benih. Ya, kami sudah Pak Jenderal dengan Pak Arif selaku PJ di sini berinovasi lah seperti itu. Ya, kami hari ini ada pengembangan benih yang super injah.
ada 7 hektar yang sudah kami kembangkan. Mudah-mudahan doain kami Pak Jenderal, Amin, amin, amin. hasil ini bisa baik. Nah, sehingga sumber inilah yang akan kita sebarkan ke petani. Kayak saya melihat ada di situnya. Karena umur yang super genjah ini hanya 85 hari. Wow. Jadi ada ruang kosong yang perhitungan petani yang ketika nanam ini sempat baik dia istirahatnya, baik untuk panennya. Nah, sehingga di situ sempat Pak, kan kalau kami melihat, kalau kita masih menggunakan varietas yang genjah dengan umur 110, 105, ini kayaknya agak mepet. Nah, kenapa agak mepet kali? Karena rata-rata Pak Jenderal ini kami laporkan bahwa di Kecamatan Pandibatu, Maliko, khususnya daerah transmigrasi ini, kepemilikan lahan petani kami di sini lebih dari karena rata-rata Lebih dari 2 hektar. lebih Iya. dari hektar. Ya. Jadi ada yang sampai 10. Bahkan ada yang lebih. Satu kakak Pak. Itu menunjukkan bahwa Nah, ya. iya. Ya, nah sehingga untuk proses pemanenan, proses apa di sini kan penjemuran gitu. Nah, ini kami berterima kasih Pak Jenderal dengan pemerintah pusat, Menteri Pertanian, dan juga kami berterima kasih dengan Presiden Prabowo Gibran yang telah memberikan khusus untuk HPP itu. Dan ini yang selama ini yang diimpi-impikan oleh masyarakat kami di sini. Karena ketika panen raya sudah tuh anjlok tuh barang. Itu tadi 4-5 ton itu gabah kering panen apa gabah kering giling tadi? Giling, gabah kering giling. Berarti Oh. coba gabah kering panennya berapa? kalau gabah kering panennya berapa? 6 sampai 7. 6 sampai 7 ton per hektar untuk Iya. gabah kering panen. Nah, tadi yang sebut rata-rata di awal 4 sampai 5 ton itu adalah gabah Kering giling. Giling. luar biasa teman-teman sekalian. Nah, ini desa ini bisa menjadi contoh menunjukkan bagaimana logistik kemudian dilanjutkan dengan opah dan cendekawan di beberapa tempat lainnya bisa menjadi bertumbuh dan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita semua khususnya para petani. Nah, di balik semua ini juga ada campur tangan Pak PJ, Pak Arif, yang luar biasa, Pak Kapuslu, dan jajarannya. Ya, terima kasih ini semuanya kepada beliau ya. Termasuk Bu Siti Durjana. Ya. Kami berharap teman-teman di daerah lain, di kabupaten kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya, di provinsi-provinsi lain, di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Sumatera, dan beberapa pulau yang lainnya bisa termotivasi dengan video singkat yang coba kami buat langsung di lapangan. Ya, nggak usah khawatir karena ini sudah ada bukti bahwa food estate kita berhasil. Ya, dan ini menepis kritisi-kritisi teman-teman lainnya yang menilai bahwa food estate kita tidak berhasil. Ini bukti dan contoh yang nyata. Teman-teman bisa datang ke sini berkunjung melihat secara nyata program food estate, berhasil program food estate ini. Kita perlu berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Gibran, termasuk Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia kita yang sekarang, Bapak Amran Sulaiman. Terima kasih semuanya. Optimis.